aja orang yang tega nih memutuskan rezeki orang. Karena ini bahaya buat mereka. Dengan satu bintang ini lama-lama performernya turun, akhirnya dipecat gitu loh. Orang gak ada yang mau panggil dia. Nah kalau begini gimana nih Ustadz Maulana nih? Ini dosa nggak? Terus ada nggak jenis-jenis dosa yang sering kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari tanpa kita sadari? Nah itu tersebut adalah perbuatan dosa atau enggak nih bagaimana? Coba mohon izin. Biar semangat berdiri Ustadz Maulana harus berdiri dia. Karena banyak gerakan ya, banyak gerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Habib. Siap. Maaf Ustaz Sam, Mas Padilian semua yang lagi nonton. Ustaz Maulana kok berdiri? Ya berdiri duduk sama aja kayaknya ya. Nah kalau berbicara tentang jenis dosa yang tanpa kita sadari kita lakukan. Ternyata nih. Tanpa kita sadari karena ada dosa yang berkaitan antara kita dengan Allah. Yakni adanya sesuatu pelanggaran yang kita lakukan atau sesuatu kewajiban yang terabaikan. Jadi dosa itu tidak mesti karena kita melakukan dosa. Tapi bisa jadi karena ada kewajiban, ada perintah tapi kita tidak lakukan. Maka itu adalah dosa. Apalagi sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan diri kita dan kepada sesama manusia. Ini yang bahaya. Karena bisa jadi Allah ampuni, tapi ada dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Kalau dosa yang diampuni oleh Allah, ya dosa yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Berwudu berjatuhan, salat dinaikin, kemudian ruku jatuh dosa. Tapi kalau yang berkaitan kepada sesama manusia, ini yang bahaya. Karena kenapa? Karena Allah ampuni dosa kita kepada Allah, tapi hati-hati. Ada dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Engkau minta ampun tapi Allah tidak ampuni. Kenapa? Kata Allah, engkau tidak berdosa kepadaku. Tapi engkau berdosa kepada hambaku. Maka minta maaf dulu. Minta ridhonya dulu. Baru engkau minta ampun padaku. Nah ternyata ada dosa yang tanpa kita sadari kita lakukan. Mau tahu? Mau tahu? Ternyata dosa itu adalah dosa riba. Di dosa riba. Riba itu meminta tambahan dari apa yang kita pinjamkan kepada seseorang. Enggak usah, bukan masalah materinya. Kelebihan, maaf, mungkin orang menggambarkan begini. Pinjam 1.000 bayarnya 1.100. Atau 1.500. Atau 1.500. Berarti 500-nya adalah riba. Tunggu dulu, bukan aja materi. Kadangkala kau pinjam uang, sebelum kau pinjam uang kepada aku, pijit dulu aku. Berarti pijitnya itu adalah riba. Iya. Jadi tidak mesti uang, tidak mesti materi. Nah, dengan syarat, berarti dengan syarat. Ada syaratnya, ada tambahannya. Pinjam, dong pinjam dulu uangmu 1 juta. Bisa, tapi tolong ya antar anakku dulu ke sekolah. Nanti pulang dari situ baru saya kasih pinjaman 1 juta. Ngantar anak sekolah itu riba. Kalau saya ngasih ke anak saya, ini Pak minta duit dong Pak buat beli ini. Boleh tapi cium dulu aku, itu riba nggak? Itu minta. Oh iya beda lagi ya. Yang kita bahas pinjam. Oh iya benar. Sengaja kayaknya. Dia mau menjebak saya tapi tidak jadi. Apalagi ria, pamer tanpa kita sadari. Ternyata ini dosa. Berdandan buat siapa? Berdandan. Berdandan. Bukan, tadi Ustaz bilang berdandam. Oh begitu. Iya. Berdandan. Buat siapa nih? Berdandan. Jangan sampai ini ria. Ibadahnya, salatnya. Kayak pesawat lagi mau take off. Pada saat salat sendiri. Allah, cepet banget. Apalagi depan mertua khusyuk. Usuh banget. Sakin. Karena merasa jangan sampai ini dianggap pahala ibadah tapi ternyata ria.
Ini hati-hati tanpa kita sadari. Apalagi yang paling bahaya tanpa kita sadari menyakiti tetangga. Ini yang Masak setengah yang sadar. enak-enak dicium tetangga. Sakit hati tetangga. Enak memang masakannya tapi sakit hatinya. Udah karena enak, tidak dibagi. nggak dibagi tetangganya, kipas angin sengajain ke arah rumah tetangga. Gitu ya kan, sedot anginnya ke rumah tetangga. Bangun rumah, Iya. jangan sampai kita menghalangi cahaya yang matahari yang masuk Betul. ke rumah tetangga. Betul. Atau kita masang itu tempat saluran air, jangan sampai Airnya jatuh. jatuhnya ke tanah tetangga. Ini yang tanpa kita sadari, punya pohonnya itu menjalar sudah ke rumah tetangga. Iya, Pak. Jangan sampai Udah terlalu panjang penjelasannya Udah nih, habis, udah habis waktunya ya. Karena kita mau lanjut lagi nih pembahasannya nih, Masya Allah nih. Buat jamaah yang ada di rumah nih, Insya Allah nanti kita kasih kesempatan. Setelah ini kita akan memberikan jamaah kesempatan untuk curhat online. Jadi Anda yang di rumah bisa langsung aja mengirimkan nomor teleponnya ke emailnya Islam Itu Indah di islamituindahtrans.tv@gmail.com. Nanti kirimkan nomor teleponnya, Insya Allah nanti dari tim kita akan menghubungi Anda. Tapi sebelumnya nih kita mau tanya juga nih sama Ustadz Syam nih, mohon izin Apa tuh, sebelumnya Mas Ustadz Fadli? Syam nih. Boleh nggak atau mungkin gini, kita kan punya dosa setiap orang ini. Ya. Ya kan? Yang kita tahu nanti dosa dan juga pahala kita taunya setelah kita meninggal nanti di akhir semuanya. Betul. Tapi kita bisa tahu nggak sih sebenarnya kalau kita bicara dosa ini kita ini udah dihapuskan atau belum? Oh, ada sebenarnya ciri-ciri ketika Allah sudah ampuni dosa hambanya. Masa? Itu ada perasaan bagi si pendosa itu. Gitu. Ciri-cirinya apa sih? Ada. Apaan tuh? Nantilah. Nanti aja ya. Oh iya, setelah yang satu ini jawabannya yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.